masyarakat masyarakat mana gitu kan dia temukan. Tapi pada dasarnya tidak ada keterdesakan untuk menerjemahkan. Tapi ketika Al-Quran atau Islam sudah dianut oleh berbagai macam orang, berbagai macam budaya, berbagai macam bahasa, misalnya ada orang yang memang tidak bisa bahasa Arab, maka mau nggak mau, kemudian desakan untuk menerjemahkan itu. Tapi apakah pada zaman Rasulullah tidak ada terjemah, upaya menerjemahkan Al-Quran? Ya, tidak ada dalam arti seperti sekarang, misalnya dibukukan. Tapi bahwa Al-Quran dibahasakan dalam bahasa lain, ceritanya waktu apa namanya, waktu umat Islam hijrah ke mana? Ke Habsyah, ya, ke Habsyah. Itu hijrah yang pertama. Itu kan kemudian rajanya itu bertanya misalnya kepada sahabat yang hijrah, ya boleh nggak saya mendengarkan wahyu atau apa yang turun kepada nabi kalian? Ya dibacakanlah potongan-potongan ayat. Kemudian kata dia apa artinya? Nah, ketika apa artinya, di antara para sahabat ada yang memahami bahasanya sang raja, dia menjelaskannya sesuai bahasa sang raja. Nah, itu kan sudah mulai terjadi penafsiran, apa namanya, penerjemahan. Kalau menurut Pak Kures, Prof. M. Syihab mengatakan terjemahan itu adalah tafsir juga, tafsir paling sederhana. Jadi orang memang menerjemahkan sesuatu kan tidak sekedar menerjemahkan, sebenarnya dia sedang menafsirkan. Apa maksudnya menafsirkan? Padahal cuma menerjemahkan ya. Ustadz Dito misalnya menerjemahkan ayat suci Al-Quran. Mungkin ketika menerjemahkan satu kata, dia punya banyak pilihan kata untuk menerjemahkan. Misalnya apa yang banyak? Ya apapun lah. Kemudian ada kosakata Al-Quran, dia terjemahkan. Misalnya dia punya pilihan 3 kata. Dan itu sinonim. Bisa dalam bahasa Indonesia misalnya, bisa dipakai kata dalam Al-Quran itu. Tapi ketika Ustadz Dito memilih salah satu di antara 3 itu, berarti dia sudah menafsirkannya. Karena dia sudah punya pemahaman sendiri, kata ini yang paling cocok, walaupun 3 kata ini sama, mirip, sinonim, tapi kata inilah yang paling cocok untuk menerjemahkan ayat ini. Itu kan berarti sudah ada intervensi pemahamannya Ustadz Dito kepada itu, dan berarti terjemahan itu sebenarnya penafsiran. Oke, itu yang pertama yang saya sampaikan. Ada keterdesakan untuk menafsirkan Al-Quran. Menerjemahkan. Bahkan dalam beberapa kasus, bukan umat Islam yang ingin menerjemahkan Al-Quran. Jadi di Barat misalnya, di awal-awal modern, itu orang Barat dan non-Muslim yang pengen tahu. Jadi mereka yang menafsirkannya. Bahasa kemudian menafsirkan Al-Quran. Dan karena ingin tahu ini ayat ini ngomong apa sih, kayak gitu. Al-Quran ini ngomong apa. Jadi justru bukan karena orang Islam yang pengen tahu, karena orang Islam malah banyak yang tidak terlalu pengen tahu. Ya karena membacanya kan sudah al-muta'abbadu bitilawati sudah cukup. Tidak perlu terlalu pengen tahu artinya apa, karena membacanya aja udah berarti. Oke, itu satu hal. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah ada tadi yang saya bilang ada beda antara Al-Quran dengan kitab suci lainnya, itu Al-Quran ya, meskipun sudah diterjemahkan, tetapi benak orang Muslim tidak pernah menganggap terjemahan itu sebagai Al-Quran. Tidak pernah. Salah satu caranya adalah, atau salah satu cara para ulama adalah dengan selalu samping menyamping antara terjemahannya dengan ayatnya. Nah, Al-Quran dan terjemahan kan ada ayatnya juga, ada terjemahan juga. Tidak pernah dibiarkan terjemahannya saja, tidak pernah dibiarkan. Nah, dengan tidak membiarkan terjemahannya saja, itu kemudian melahirkan sesuatu yang sangat jenius menurut saya. Itu cara itu sangat. Karena umat Islam kemudian tidak pernah menganggap terjemahan itu sebagai Al-Quran sendiri. Beda dengan kitab suci lain. Ya, bahasa aslinya apa, kemudian ketika misalnya sampai ke Indonesia, itu sudah berubah jadi bahasa Indonesia dan tidak ada bahasa aslinya di sana. Sehingga mereka mengatakan, inilah kitab sucinya.
terjemahan itu sudah ada. Nah, dengan para ulama memutuskan untuk tetap mencantumkan teks aslinya di samping terjemahan, maka itu membuat umat Islam tidak pernah menganggap terjemahannya sebagai kitab suci. Nah, bayangkan yang terjadi, bayangkan kalau seandainya terjemahan Al-Quran itu dipisah. Apa? Pengen belajar Al-Quran, pengen belajar agama tapi lewat terjemahan. Maka dan kemudian yang dipegang benar-benar terjemahan saja tanpa lama-lama dia akan menganggap saya kira itu dua yang ingin sampaikan Ustaz Imam. Pak, itu pertanyaannya saya khawatir bukan itu pertanyaan. Ustaz, mungkin boleh nambah lagi. Oleh masih ada waktu, masih banyak waktu ya. Insyaallah. Ini Ustaz. Mungkin ya sesuai dengan tema kesucian ataupun kesakralan Al-Quran ini Ustaz. Mungkin di kampung-kampung, kampung terutama ya di area kampung saya ataupun misalnya di area kampungan. Saking sakralnya Al-Quran, saking sucinya Al-Quran itu, ya mereka takut, orang-orang pedesaan takut, istilahnya mengotak-atik Al-Quran. Dia hanya sebatas ya membaca Al-Quran dan rutinitas mereka itu hanya sebatas ya udah ini Al-Quran ya saya baca aja, saya nggak mau tahu isinya, takut sesat, takut takut salah paham atau apa. Apakah dengan batasan pemikiran tersebut itu sudah cukup untuk berkontribusi istilahnya untuk bersama Al-Quran? Karena kan ya polemik juga kesakralan kesucian Al-Quran itu malah nanti jatuhnya kan hanya sebatas ya orang-orang kan di luar Islam juga kamu seperti orang seperti burung beo, baca aja tapi nggak tahu isinya. Itu kan jadi polemik orang-orang seperti itu, baca kamu mau tahu isinya ya enggak, saya baca aja udah dapat pahala kok gitu, tapi kan itu nggak masuk akal juga. Istilahnya bagaimana dengan istilahnya pendapat seperti itu, apakah istilahnya mereka menguatkan ide istilah pendapat seperti itu seperti apa Ustaz? Kan rata-rata kan di kampung seperti itu istilahnya kukuh dengan polemik kesucian kesakralan sehingga mereka enggan untuk istilahnya berkontribusi untuk belajar Al-Quran selain membacanya itu. Mungkin Ustaz. Ya, sama dengan yang tadi, saya ingin menjawab dua hal. Dua hal. Hal yang pertama adalah benar. Jadi ketika orang katakanlah tadi disebut atas nama orang kampung itu mengatakan dia tidak ingin lebih jauh mengetahui, dia hanya pengen bergaul dengan teks-teks asli Al-Quran. Dia tidak ingin diganggu oleh yang lain, termasuk terjemahan apalagi tafsir. Maka itu benar dalam arti bahwa memang itu salah satu cara untuk menjaga kesucian Al-Quran. Jadi dengan tidak mengetahui isinya, dengan tidak mengetahui isinya, justru kesucian ini tetap terjaga. Kenapa? Ada istilah misteri. Jadi dengan membuatnya tetap misterius, maka tingkat kesakralannya terjaga. Gitu. Contoh misalnya Ustadz Imam ya, Imam Izzuddin. Di kampungnya ada sebuah bola gede ya. Bola kemudian kayak bercahaya kalau kena matahari di sebuah gua. Orang kampung misalnya mensucikannya lah, dalam hal ini mensucikannya atau menganggapnya terhormat lah minimal. Tapi kemudian datang para saintis atau para orang kritis, imam lah datang, Ustadz Imam. Dilihatlah secara ilmiah. Ini batu apa sih? Ya, kemudian ketahuan ternyata itu kelereng, itu gundu. Nah, kesucian yang selama ini ada kemudian runtuh gara-gara mengetahui itu apa. Nah, paham nggak mau saya bahwa
dengan tidak mengetahui itu apa, itu adalah salah satu untuk menjaga kesucian. Karena contoh pada tadi gundu itu, Ustadz Ima akan mengatakan, ternyata gini doang. Nah, ternyata gini doang, itu kemudian runtuh seluruh apa namanya rasa takjub ya. Sedangkan agama itu kan pada dasarnya berasal dari rasa takjub, rasa apa wow, rasa terkesima. Itu kan inti agama sungguhnya. Tapi ketika muncul ternyata gini doang, terkesima itu hilang, khusyuk itu hilang, sakral itu hilang. Oke. Nah itu yang saya maksud. Semakin tidak dipahami, semakin sakral lah benda itu. Semakin tidak dipahami, semakin sakral benda itu. Nah itu jawaban yang ingin saya sampaikan pertama. Yang pertama, di dalam hal ini, ya seperti Ustadz Imam juga bilang tadi, dengan mengatakan atau membiarkan itu tidak dipahami, jadi apa namanya aktivitas daya kritis manusia tidak akan pernah bisa dikekang. Mungkin di satu masa kelereng yang saya cerita tadi itu yang ada dalam gua dihormati oleh sebuah masyarakat, mungkin dalam satu masa 100 tahun mungkin masih dihormati. Atau bukan, maaf, masih tidak berani orang menganalisisnya secara ilmiah. Mungkin. Tapi 200 tahun selanjutnya tidak ada jaminan. Mungkin ada salah seorang di antara umat itu yang kemudian coba-coba ini apa sih? Mungkin namanya Imam Izzuddin orang itu. Oke, 200 tahun bertahan. Tidak ada yang berani. Tapi kemudian 200 tahun atau 100 tahun selanjutnya, tahun ke-300, tahun ke-400, ada kemungkinan sudah ada. Dulu kita di pesantren, itu sama kiai nggak berani kita nanya. Pas nanya, itu rasanya nggak sopan gitu. Maksudnya apa? Kiai itu ketika sering ditanya, maka rasanya sakralnya hilang gitu. Ya gitulah, mirip-mirip seperti itu. Tetapi sekali lagi, saya bilang, ini jawaban kedua bahwa kreativitas manusia, daya kritis manusia tidak akan bisa ditahan. Suatu saat pasti akan. Maka termasuk Al-Quran ini. Sampai kapan misalnya orang akan mengatakan cukup hadis Nabi sebagai penjelas bagi Allah? Tidak cukup. Itu pasti suatu saat akan digugat sama orang. Kenapa? Persoalan sekarang masyarakat itu sudah beda dengan persoalan di zaman Nabi. Visual, era smartphone, era 4.0 misalnya, mau nggak mau, ya orang kemudian akan bikin sesuai dengan zaman. Maka ulumul Quran termasuklah perkembangan zaman belakangan yang di zaman Nabi tidak ada. Ulumul Quran itu tidak ada. Kemudian belakang ada hermeneutika, kemudian mencoba masuk ke dalam studi itu. Yaitu perkembangan belakangan, di mana kebutuhan memang sudah ada untuk melakukan hal-hal seperti itu. Nah, di sini ya yang terakhir yang ingin sampaikan adalah untuk pertanyaan ini maksud saya adalah ya terjadi itu. Itulah inti perdebatan kalau teman-teman membaca ulumul Quran, itulah perdebatannya. Perdebatan yang ingin tetap menjaga kesucian Al-Quran dengan cara tertentu dan pihak lain ingin memahami Al-Quran dengan kreativitas akal mereka. Itu akan selalu terjadi. Ya. Ini jangan begitu, takut Al-Quran tidak terjaga. Ini enggak, kita coba. Kita pakai sosiologi, kita pakai antropologi, kita pakai apa. Jadi seluruh istilahnya ilmu-ilmu manusia itu kemudian dipakai ya untuk